Assalamualaikum sahabat-sahabati Tasamuh Channel. Semoga tetap dalam lindungan Allah, sehat-sehat selalu semuanya, dan selalu dilancarkan rezekinya. Amin ya Rabbal Alamin. Abu Nawas dan 3 orang bijak. Menjadi orang yang terkenal, pintar dan cerdik di kampungnya, pastilah Abu Nawas mendapat banyak pujian dari masyarakat. Akan tetapi ia harus siap manakala ada tantangan debat yang datang secara tiba-tiba dari seseorang yang juga pintar seperti dirinya. Suatu ketika ada 3 orang bijak yang sengaja pergi berkeliling ke negeri Baghdad dengan tujuan ingin mengajak debat para cendekiawan pintar. Setiap kampung yang mereka singgahi, mereka selalu menantang orang-orang pintar untuk diajaknya berdebat, dan tak ada satu orang pun yang sanggup mengalahkan mereka bertiga. Kemudian sampailah mereka di kampung Abu Nawas tinggal. Mereka menghampiri orang-orang yang sedang berkumpul di lapangan. Lalu mereka berkata kepada para warga, "Adakah di kampung ini orang yang terkenal pintar?" Tanya mereka bertiga kepada warga. "Memangnya kalian ada perlu apa?" Tanya salah satu warga. "Kami ingin mengajak debat. Kami ingin menguji kecerdasannya. Apakah dia memang pintar atau bodoh?" Jawab ketiga orang bijak tersebut. "Di kampung kami ada, namanya Abu Nawas. Beliau bukan hanya pintar, tapi juga cerdik," ujar para warga. "Benarkah? Suruh dia kemari. Kami akan menantangnya debat di lapangan, biar kalian bisa menyaksikannya," kata orang bijak dengan sedikit mengejek. Maka salah satu warga segera bergegas menuju rumah Abu Nawas. Setibanya di rumah Abu Nawas, orang itu berkata, "Hei Abu Nawas, ada 3 orang bijak dari negeri seberang. Mereka ingin menantangmu berdebat, dan sekarang mereka sedang menunggumu di lapangan," kata orang itu kepada Abu Nawas. "Aku tidak mau meladeni. Hal-hal seperti itu tidak ada faedahnya sama sekali," balas Abu Nawas. Tapi mereka bertiga tingkahnya sombong sekali, seolah tidak ada yang lebih pintar selain mereka, tegas orang itu. "Biarin saja, toh mereka tidak merugikan kita kan?" jawab Abu Nawas. "Iya sih, benar juga. Tapi bukankah kewajiban kita kepada sesama muslim adalah menyadarkan saudaranya yang berbuat salah? Dan ini adalah tanggung jawabmu untuk menyadarkan mereka," ujar orang tersebut. "Loh, kenapa tiba-tiba kamu malah menyalahkan saya? Apa urusannya?" tanya Abu Nawas heran. "Sebab orang yang terkenal pandai dan cerdik di kota ini ya cuma kamu. Saya yakin kamu bisa mengalahkan mereka. Dengan begitu mereka bisa menyadari akan kesombongannya," kata orang itu menjelaskan kepada Abu Nawas. Sejenak Abu Nawas terdiam merenungi ucapan orang tersebut. Benar juga apa yang diucapkannya, batin Abu Nawas. "Baiklah, mari kita ke sana," ajak Abu Nawas yang akhirnya mengiyakan permintaannya itu. Ketika sampai di lapangan, ternyata sudah banyak warga berkumpul yang sudah tak sabar ingin menyaksikannya. Kemudian Abu Nawas menghampiri ketiga orang itu. "Kamukah yang bernama Abu Nawas, yang katanya orang paling pintar di kampung ini?" tanya mereka dengan nada meremehkan. Mereka bertiga pun kemudian tertawa melihat penampilan Abu Nawas yang tidak meyakinkan. "Iya benar wahai tuan-tuan yang budiman, saya Abu Nawas," jawab Abu Nawas dengan sopan. "Baiklah, kita mulai saja acara perdebatan ini. Kami tak ingin membuang-buang waktu kami untuk meladeni orang seperti kamu," ujar mereka bertiga diiringi gelak tawa. "Silahkan wahai tuan-tuan yang budiman, karena kalian adalah tamu kami. Maka sebagai bentuk rasa hormat kami, silahkan kalian yang memberi pertanyaan duluan," usul Abu Nawas. Ketiga orang itu sangat senang mendapat kesempatan bertanya duluan. Maka dengan congkaknya orang pertama bertanya kepada Abu Nawas, "Hei Abu Nawas tolol, di manakah tetap pusat bumi ini?" Abu Nawas hanya tersenyum dibilang tolol. Ia pun lalu menjawab,
Wah, itu sih pertanyaan gampang. Pusat bumi berada tepat di bawah telapak kaki saya, jawab Abu Nawas. Bagaimana kau bisa membuktikan hal itu? Tanya orang itu kembali. Kalau Tuan yang budiman tidak percaya, silahkan Tuan ukur sendiri, jawab Abu Nawas enteng. Tampaknya jawaban itu telah membuat orang pertama tertegun. Ia hanya bisa diam saja dan tak bisa mengelak. Tibalah giliran orang kedua bertanya kepada Abu Nawas. Abu Nawas, kamu pernah melihat bintang di langit kan? Tanya orang itu. Ya, setiap malam aku sering melihatnya, jawab Abu Nawas. Pertanyaannya adalah, berapakah jumlah bintang di langit? Tanya orang itu kembali. Jumlahnya adalah sama dengan jumlah bulu yang ada di keledai itu, jawab Abu Nawas sambil menunjuk seekor keledai yang ada di sampingnya. Bagaimana kamu bisa membuktikan hal itu? Tanya orang kedua itu dengan suara tinggi. Nah, kalau Tuan tidak percaya, silahkan hitung saja rambut yang ada di keledai ini. Nanti saudara akan tahu kebenarannya, ujar Abu Nawas. Itu sih akal-akalan kamu saja, Abu Nawas. Jawabanmu tidak masuk akal dan sangat bodoh. Mana ada orang bisa menghitung bulu keledai? Sanggah orang itu tidak terima. Kalau Anda menganggap saya bodoh, berarti Anda juga bodoh. Bagaimana mungkin orang bisa menghitung bintang di langit? Balas Abu Nawas tak mau kalah. Orang kedua langsung terdiam mendengar jawaban Abu Nawas. Pertanyaan yang diajukannya malah menjadi senjata makan tuan bagi dirinya. Ia pun tak bisa mengelaknya. Sekarang giliran orang ketiga yang akan mengajukan pertanyaan. Orang ketiga ini terlihat sangat geram kepada Abu Nawas, lantaran tak ingin dipermainkan seperti kedua temannya. Ia pun mengajukan pertanyaan dari jawabannya Abu Nawas. Abu Nawas, tampaknya kamu tahu betul tentang keledai. Coba sebutkan berapa jumlah bulu keledai. Aku ingin kamu menghitungnya, kata orang ketiga dengan nada yang kedus. Tentu saja saya tahu, wahai Tuan yang budiman. Jumlahnya sama persis dengan rambut yang ada pada kaki Anda. Kalau Tuan tidak percaya, saya akan menghitungnya sekarang di hadapan Tuan, balas Abu Nawas. Bagaimana cara kamu menghitungnya? Tanya orang itu heran. Oh, itu sih gampang Tuan yang budiman. Saya akan mencabut satu persatu rambut di kaki Anda. Begitu juga dengan bulu keledainya. Lalu mari kita hitung bersama-sama, ajak Abu Nawas kepada orang ketiga. Tentu saja orang itu menolaknya. Ia hanya terdiam, tak berani menyanggahnya lagi. Kalau sampai ia menuruti ajakan Abu Nawas, akibatnya ia sendiri yang akan menderita. Ia tak sanggup membayangkan betapa pedih dan sakitnya apabila rambut di kakinya dicabut satu persatu. Mereka bertiga pun akhirnya mengakui kecerdasan dan kecerdikan Abu Nawas. Mereka juga meminta maaf karena sebelumnya telah menganggap remeh Abu Nawas. Abu Nawas sholat Jumat pada hari Kamis. Pada suatu hari, Abu Nawas terlihat sedang memandikan keledainya. Meskipun keledainya terkenal sangat malas, tapi Abu Nawas sangat menyayanginya. Setelah memandikan keledainya dan terlihat bersih, ia pun berkemas bersiap-siap untuk bepergian. Abu Nawas kemudian pergi dengan menaiki keledainya. Keledai tersebut berjalan sangat lamban sekali. Namun Abu Nawas sama sekali tidak mempermasalahkannya. Jarak yang hanya 1 kilometer saja harus ditempuhnya sampai berjam-jam. Dan namanya di tengah perjalanan, Abu Nawas berpapasan dengan kawan lamanya. "Oi Abu Nawas, kamu mau kemana?" tanya kawan lamanya itu. "Aku mau sholat Jumat di kampung tetangga," jawab Abu Nawas. Mendengar jawaban Abu Nawas, temannya pun menjadi heran. "Loh, tapi ini kan masih hari Kamis, Abu Nawas." Abu Nawas kembali menjawab, "Iya, aku tahu. Tapi keledaiku ini amat istimewa. Ia lamban sekali kalau berjalan."
Aku sudah bersyukur kalau besok bisa tiba di masjid tepat pada waktunya. Temannya itu hanya bisa melongo mendengar jawaban Abu Nawas. Kisah yang selanjutnya. Suatu ketika Abu Nawas dan istrinya pergi bersilaturahmi ke rumah orang tuanya. Setelah hari menjelang, mereka berdua pun lalu berpamitan. Namun naas dialami oleh Abu Nawas dan istrinya. Pasalnya ketika mereka berdua pulang, mereka mendapati barang-barang berharga yang ada di rumah berhasil dibawa kabur oleh pencuri. Tak ayal kejadian ini pun memicu percekcokan antara Abu Nawas dan istrinya. Ini semua salahmu. Kamu selalu merasa yakin bahwa pintu rumah sudah terkunci sebelum kita pergi. Tapi ternyata pintu rumahnya belum kamu kunci. Mendengar ada kegaduhan di rumah Abu Nawas, para tetangga dekat segera menghampirinya. Ada apa ini? Kenapa kalian ribut? Tanya salah satu tetangganya. Istri Abu Nawas lalu menceritakan kejadian yang baru saja dialaminya. Rumah saya kemalingan. Ini gara-gara suami saya. Ia tidak mengunci pintu rumah. Padahal sebelum kami pergi, saya sudah berkali-kali memperingatkan untuk mengunci pintu rumah. Tapi suamiku tak menghiraukannya, kata istri Abu Nawas menjelaskan. Para tetangga Abu Nawas pun ikut berkomentar atas peristiwa pencurian yang ada di rumah Abu Nawas. Oh Abu Nawas, ini memang salahmu. Kenapa kamu tidak mengunci pintu? Ujar seorang tetangga. Aku heran. Udah tahu mau pergi jauh, tapi sampai lupa mengunci pintu, ujar tetangga yang lain. Oh, pantesan pintu rumahnya tidak dikunci. Ternyata kuncinya sudah rusak. Kenapa kamu tidak mengganti kuncinya dengan kunci yang baru, Abu Nawas? Saud yang lainnya. Merasa dirinya terus-terusan dipojokkan, Abu Nawas lalu berkata, sebentar, tunggu dulu. Kenapa kalian hanya menyalahkan aku? Aku bukan satu-satunya orang yang bisa kalian salahkan, protes Abu Nawas. Lalu siapa yang harus kami salahkan? Kalau bukan kamu, teriak para tetangga dengan kesal. Kenapa kalian tidak salahkan pencurinya? Dia kan yang berbuat salah karena telah mencuri. Lah sedangkan aku hanya lupa tidak mengunci pintu rumah. Jadi sebenarnya siapa yang salah? Aku atau si pencuri? Ucap Abu Nawas dengan nada yang kesal. Mendengar perkataan Abu Nawas, beberapa tetangganya langsung terdiam. Ada juga yang berbisik membenarkan perkataan Abu Nawas. Perkataan itu pun tak ayal membuyarkan para tetangga yang sedari tadi mengerumuni rumah Abu Nawas. Abu Nawas melihat dalam gelap. Dikisahkan ada seorang yang mengaku sakti berbicara sombong di depan Abu Nawas. Abu Nawas, aku bisa melihat kegiatanmu sehari-hari. Meskipun aku sedang berada dalam kamar rumahku, kata orang itu. Abu Nawas tak mau kalah, ia pun berkata kepadanya, aku juga bisa melihat dalam kegelapan. Jadi aku tak perlu lentera ketika aku berjalan di malam hari, balas Abu Nawas. Tapi aku sama sekali tidak percaya kepadamu Abu Nawas. Buktinya kemarin malam aku melihatmu berjalan dengan membawa lentera, kata orang itu membantah. Oh, itu hanya untuk mencegah agar orang lain tidak menabrakku, jawab Abu Nawas. Cerita selanjutnya. Di tempat pemukiman Abu Nawas tinggal, sedang mendirikan bangunan masjid yang baru. Para warga terlihat antusias bergotong royong ikut membantu pembangunan masjid tersebut. Namun sayang, pembangunan masjid sempat terhenti karena kurangnya dana. Lalu para pengurus masjid mengadakan rapat untuk membahas masalah kekurangan dana yang dialaminya. Dalam rapat tersebut maka diambillah keputusan mereka akan meminta sumbangan kepada orang-orang kaya supaya mereka mau ikut andil dalam pembangunan masjid dan pembangunan masjid bisa tetap berlangsung.
Dan Abu Nawas yang kala itu hadir dalam rapat diberikan tugas untuk ikut membantu meminta sumbangan. Pada keesokan harinya pergilah Abu Nawas menuju rumah besar milik orang kaya. Bangunan rumahnya terlihat tinggi dan mewah sekali. Setelah Abu Nawas memasuki gerbang rumah tersebut, ia melihat si tuan rumah sedang mengintipnya dari balik jendela. Abu Nawas selalu mengetuk pintu rumah mewah itu. Ternyata yang membukakan pintu adalah pelayannya. "Ada keperluan apa, Tuan?" tanya si pelayan kepada Abu Nawas. "Begini, saya ingin meminta sumbangan untuk pembangunan masjid," jawab Abu Nawas. "Oh, maaf Tuan, majikan saya sedang tidak berada di rumah," tutur sang pelayan. "Baiklah kalau begitu. Meskipun majikanmu tidak bisa menyumbang, tapi tolong sampaikan nasihatku kepadanya. Katakan padanya, kalau dia mau keluar rumah, jangan tinggalkan wajahnya di jendela. Nanti ada yang mencurinya," ucap Abu Nawas sambil meninggalkan rumah tersebut. Kisah yang selanjutnya. Suatu ketika di warung kopi tempat Abu Nawas nongkrong, salah satu kawannya menghampiri Abu Nawas dan bertanya, Abu Nawas, kenapa sih setiap hari manusia selalu saja hilir mudik ke sana kemari, yang dari barat ke timur, dan yang dari timur ke barat, yang dari desa ke kota, dan yang dari kota ke desa?" Mendengar pertanyaan seperti itu, Abu Nawas dengan entengnya menjawab, "Seandainya manusia berjalan satu arah, maka bumi ini akan miring. Kita semua nanti akan jatuh ke jurang," jawab Abu Nawas sambil meminum kopi cangkirnya. Kisah yang selanjutnya. Diceritakan seorang kerabat yang jauh mengunjungi rumah Abu Nawas. Ia membawa bebek sebagai oleh-olehnya. Karena gembira, Abu Nawas langsung saja memasak bebek tersebut. Setelah sup bebeknya matang, mereka berdua pun menyantapnya bersama-sama. Lezatnya masakan sup bebek yang dibuat oleh Abu Nawas ternyata menyebar ke telinga orang-orang. Hal itu membuat mereka silih berganti datang ke rumah Abu Nawas sambil membawa bebek. Dan benar saja, setiap kali ada tamu yang datang membawa bebek, Abu Nawas selalu memasaknya menjadi sup untuk disantap bersama. Lama-kelamaan Abu Nawas merasa kalau dirinya hanya dimanfaatkan. Hingga pada suatu hari datanglah tamu yang selanjutnya sambil membawa satu bebek. Lalu oleh Abu Nawas tamu tersebut hanya disuguhi semangkok air putih panas. "Apa ini Abu Nawas? Mana bebeknya?" tanya tamu itu. Abu Nawas pun menjawab, "Sementara kamu makan kuahnya dulu, bebeknya lagi tidur karena kecapean," balas Abu Nawas. Cerita yang selanjutnya. Suatu hari Abu Nawas membeli lidah sapi di pasar untuk dimasaknya di rumah. Di tengah perjalanan dia berjumpa dengan kawannya. "Hai Abu Nawas, apa yang kau bawa?" tanya kawannya. "Oh, ini lidah sapi," jawab Abu Nawas. "Memangnya kamu bisa memasaknya?" tanya kawannya kembali. "Ya, dengan cara seadanya lah," jawab Abu Nawas. "Bagaimana kalau aku yang memasaknya?" saran kawannya. "Oh, tidak perlu. Tuliskan saja resepnya agar aku dapat memasaknya sendiri," pinta Abu Nawas. Maka kawannya tersebut menuliskan resep pada sebuah kertas dan diberikannya kepada Abu Nawas. Senanglah hati Abu Nawas karena nanti sesampainya di rumah, dia akan memasaknya sesuai dengan resep yang telah didapatnya. Namun naas, tiba-tiba belum juga sampai di rumah, seekor burung gagak terbang rendah menyambar bungkusan lidah sapi yang dibawa oleh Abu Nawas. Abu Nawas pun menjadi kaget. Ia hanya bisa melongo sambil melihat burung itu terbang semakin meninggi. "Hai burung, percuma saja engkau mencuri lidah sapiku, karena resep untuk memasaknya ada padaku," teriak Abu Nawas sambil dia pamerkan kertas resep itu ke udara.
Perlombaan untuk menjadi anak angkat orang kaya. Dalam kisah di kampung Abu Nawas ada seorang saudagar kaya bernama Tuan Hamid. Hartanya melimpah ruah dan mempunyai peternakan yang sangat besar. Semua kekayaan yang dimilikinya tak membuatnya lupa diri. Ia tetap rajin beribadah. Ia juga sering menyantuni fakir miskin dan anak-anak yatim. Meskipun Tuan Hamid hidup bergelimang harta, tapi ia selalu merasa kesepian. Apalagi setelah wafatnya sang istri dikarenakan menderita suatu penyakit. Dari pernikahannya dulu, Tuan Hamid tidak dikaruniai seorang anak. Inilah yang membuat Tuan Hamid bingung. Kepada siapa ia harus mewariskan semua kekayaannya? Hingga pada akhirnya Tuan Hamid mempunyai inisiatif untuk mencari anak angkat. Keinginannya itu lalu ia ungkapkan kepada Abu Nawas. Tuan Abu Nawas, bagaimana menurutmu bila aku mengangkat seorang anak untuk menjadi anak asuhku? Aku sudah tua, mungkin umurku sudah tidak lama lagi. Aku ingin supaya semua hartaku ada yang mewarisi, tutur Tuan Hamid. Itu bagus sekali dan saya sangat mendukungnya, jawab Abu Nawas. Tapi aku bingung wahai Tuan Abu, ujar Tuan Hamid. Bingung kenapa? Atau jangan-jangan kau ingin menikah lagi ya? Celetuk Abu Nawas dengan nada menggoda. Tidak sama sekali. Aku sudah tidak ada keinginan untuk menikah lagi. Di sisa hidupku yang tinggal sedikit ini, aku hanya ingin menghabiskan untuk beribadah saja, jawab Tuan Hamid. Lalu apa yang membuatmu bingung? Tanya Abu Nawas. Aku bingung mencari anak yang tepat. Aku ingin punya anak asuh. Tapi anak tersebut harus benar-benar jujur dan soleh. Supaya semua hartaku menjadi berkah. Apakah kamu punya solusinya? Tanya Tuan Hamid. Sejenak Abu Nawas terdiam. Ia terus memutar otaknya untuk mencari jalan keluar. Tidak berselang lama, akhirnya Abu Nawas pun tersenyum. Itu pertanda ia sudah menemukan ide yang cemerlang. Kalau soal itu, biar aku yang mengaturnya. Aku punya rencana yang tepat, ujar Abu Nawas. Apa itu? Coba katakan padaku, pinta Tuan Hamid. Besok pagi suruh semua anak-anak kecil di kampung kita untuk berkumpul. Lalu kita adakan sebuah sayembara, usul Abu Nawas. Baiklah, saya ikuti rencanamu, balas Tuan Hamid. Singkat cerita, pada keesokan harinya semua anak-anak di kampungnya diundang. Mereka berkumpul di rumah Tuan Hamid, baik itu anak orang kaya maupun anak orang miskin. Semua berkumpul menjadi satu. Tidak lama kemudian Tuan Hamid dan Abu Nawas berdiri di hadapan anak-anak tersebut. Lalu Abu Nawas berkata kepada mereka, aku kumpulkan kalian di sini karena Tuan Hamid akan mengangkat seorang anak yang nantinya akan mewarisi semua harta kekayaannya. Tapi sebelumnya saya akan membagikan sesuatu kepada kalian, ucap Abu Nawas. Apa yang akan Tuan bagikan? Tanya salah seorang anak. Aku akan membagikan benih bunga ini. Siapa yang bisa membuat benih ini tumbuh dan berbunga indah, dialah yang akan diangkat menjadi anak Tuan Hamid. Saya kasih waktu 1 bulan, kata Abu Nawas menjelaskan. Semua anak mendapatkan beberapa butir benih. Mereka lalu merawatnya dengan sukacita. Bahkan tidak sedikit dari orang tua mereka yang ikut membantu anak-anaknya. Tujuannya tentu supaya bisa mendapatkan harta warisan Tuan Hamid. Sementara itu, ada seorang anak yang tak bisa membuat benih itu menjadi tumbuh. Dia adalah anak yatim piatu yang sangat miskin. Ia hanya tinggal bersama neneknya yang sudah tua. Anak itu pun merasa sedih. Ia berkata kepada neneknya, aku sudah merawatnya dengan baik, tapi kenapa benih ini tak juga tumbuh? Apa ada yang salah? Neneknya lalu menyarankan untuk mengganti potnya dengan pot yang lebih baik. Anak itu lalu mengganti tanah dan potnya dengan tanah dan pot terbaik. Ia merawat benih bunga itu dengan telaten. Namun, benih itu tak juga tumbuh. Sedih sekali hati anak itu. Sebulan pun berlalu. Itu artinya waktu yang ditentukan telah tiba.
Semua anak kembali berkumpul di halaman rumah Tuan Hamid, termasuk anak yatim piatu tersebut. Hampir semua anak-anak membawa pot berisi bunga yang indah kecuali si anak yatim. Ia hanya membawa butiran benih yang masih utuh. Tidak lama kemudian Abu Nawas dan Tuan Hamid keluar menemui mereka. Dilihatnya satu persatu pot berisi bunga yang dibawa oleh anak-anak. Semua anak-anak itu mengaku bahwa benih bunga yang diberikan Abu Nawas berbunga dengan baik. Tiba-tiba Abu Nawas mendengar suara tangisan dari salah satu anak yang berkumpul. Ya, dialah anak yatim piatu yang sangat miskin. Abu Nawas dan Tuan Hamid segera menghampirinya. "Kenapa kamu menangis?" tanya Abu Nawas. "Maafkan saya Tuan, saya sudah merawat benih bunga ini dengan baik. Tapi benih bunga itu tidak mau," jawab anak itu sambil menangis. Abu Nawas pun tersenyum mendengar pengakuan anak yatim tersebut. Lalu ia mengumumkan di hadapan mereka bahwa anak yatim itulah yang akan menjadi anak angkat Tuan Hamid. Mereka pun heran dengan keputusan Abu Nawas, termasuk Tuan Hamid sendiri. Salah satu anak protes dengan keputusan Abu Nawas. "Tuan Abu, kenapa dia yang dipilih? Dia kan tidak membawa bunga." Begitu juga Tuan Hamid. Ia mempertanyakan keputusan Abu Nawas. Abu Nawas, kenapa anak yang gagal malah dia yang kamu pilih?" Dengan wajah tersenyum Abu Nawas menjelaskan, "Kenapa saya memilih dia? Karena dia adalah anak yang jujur. Benih yang aku bagikan kepada kalian sebenarnya sudah busuk. Jadi tidak mungkin benih itu bisa tumbuh, apalagi sampai berbunga," jelas Abu Nawas. Semua anak yang hadir merasa malu. Rupanya Abu Nawas sedang menguji kejujuran mereka. Abu Nawas pun berkata pada Tuan Hamid, "Bukankah kamu mencari anak yang jujur?" "Ya, dialah satu-satunya anak yang jujur di sini," ucap Abu Nawas kepada Tuan Hamid. "Ya, benar sekali Abu Nawas. Kamu memang cerdik," puji Tuan Hamid. Anak yatim tersebut akhirnya diangkat menjadi anak asuh Tuan Hamid. Telur unta untuk obat raja. Kalau begitu betul jika ada pepatah yang mengatakan tidak ada kelezatan kecuali setelah kepayahan. Saud Abu Nawas. Alkisah, pada suatu hari Baginda Harun ar-Rasyid merasakan sakit di seluruh anggota badannya. Untuk berjalan terasa berat hingga akhirnya ia memanggil tabib istana untuk mengobatinya. Tapi ternyata hasilnya nihil. Lantaran tabib istana hingga tabib sekota Baghdad tak ada yang bisa mengobatinya. Akhirnya ia membuat sayembara untuk para tabib agar bisa menyembuhkan penyakitnya. Barang siapa yang bisa mengobati penyakit Harun ar-Rasyid akan diberi hadiah uang emas yang banyak. Sayembara tersebut pun menyebar. Banyak para tabib yang akhirnya ambil bagian mengadu nasib untuk mengobati Baginda Raja. Abu Nawas yang mendengar sayembara itu pun tertarik untuk mencobanya. Padahal ia sama sekali tak mempunyai kemampuan mengobati. Hari yang ditunggu pun tiba. Abu Nawas menghadap Sultan untuk mencoba mengobatinya. "Hai Abu Nawas, rupanya engkau ikut pula dalam sayembara yang kuadakan ini," kata Sultan. "Benar Baginda," kata Abu Nawas. "Apa kamu bisa mengobati penyakitku ini?" "Hamba akan mencobanya Baginda. Hamba akan mencoba menerapkan cara-cara yang belum pernah dilakukan oleh tabib-tabib lainnya," jawab Abu Nawas seraya meyakinkan Baginda Raja. Abu Nawas kemudian meminta Baginda Harun ar-Rasyid untuk menerangkan penyakit apa yang diderita agar Abu Nawas bisa memberikan tindak lanjut. Baginda Harun ar-Rasyid pun menerangkan jika tubuhnya terasa nyeri,
Tangan dan kakinya terasa pegal-pegal. Setelah memeriksa, Abu Nawas tak langsung mengobati. Ia meminta waktu 2 hari kepada Baginda Harun ar-Rasyid untuk meramu resep obat terbaik. Di bawah pohon yang rindang, ia terus berpikir resep untuk sang baginda. Maklum saja, ia bukan tabib, sehingga ia pun bingung harus memberikan resep apa. Sambil duduk dan berpikir, dari kejauhan ia melihat seorang kakek tua yang masih sibuk sendirian memetik buah-buahan di kebun kurma. Abu Nawas yang heran langsung mendekati kakek tersebut. Setelah bercakap-cakap dengan kakek tersebut, Abu Nawas mendapatkan jawaban jika kakek tersebut menjadikan aktivitas memetik buah sebagai kesibukan. Jika tak ada kesibukan, kakek tersebut malah merasa badannya pegal-pegal. Dari pertemuan itu, Abu Nawas menemukan penyakit Harun ar-Rasyid. Esok harinya Abu Nawas menghadap Baginda Harun ar-Rasyid. "Hai Abu Nawas, belum 2 hari kau sudah menghadapku. Mana obat untukku?" tanya Baginda Raja. "Maaf hamba belum mendapatkan. Kali ini hamba datang belum membawa obat yang dapat Baginda minum. Sebab obat yang bisa sembuhkan Baginda hanya telur unta. Baginda harus cari telur itu sendiri, karena jika tak dicari sendiri, maka khasiatnya akan hilang," terang Abu Nawas. "Kalau itu yang kau sarankan, baiklah. Aku akan segera mencarinya," jawab Baginda Raja. Dengan sekuat tenaga, Harun ar-Rasyid mencoba mencari telur unta di pasar. Para pedagang pun terheran. Bukankah unta itu beranak, bukan bertelur? Tapi mereka tak berani mengatakan hal itu, sebab yang mencari adalah Baginda Raja. Setelah berkeliling kota dan tak menemukan satupun penjual telur unta, Harun ar-Rasyid bertemu nenek tua yang menjelaskan jika unta tidak bertelur tapi beranak. Ia lantas sadar jika ia baru saja dibohongi oleh Abu Nawas. Sampai di kediaman, Baginda Harun ar-Rasyid merasa kelelahan setelah perjuangan panjang mencari telur unta dengan berjalan. Ia pun akhirnya tertidur pulas karena capek yang diderita. Esok harinya ia tampak segar bugar, dan anehnya sakit yang diderita oleh Baginda Raja tiba-tiba hilang. Ia lalu menyuruh para pengawal untuk meminta Abu Nawas menghadapnya. Tak lama kemudian Abu Nawas pun menghadap kepada Baginda Raja. "Bagaimana Baginda? Apakah Baginda telah menemukan telur unta yang hamba anjurkan?" tanya Abu Nawas setelah memberi salam kedatangan. "Rupanya engkau telah mempermainanku," jawab Baginda dengan marah. "Apa yang Baginda maksud? Engkau menyuruhku mencari telur unta, padahal unta tak bertelur, melainkan beranak," terang Baginda Raja. Abu Nawas kemudian menceritakan pertemuannya dengan kakek tua itu hingga memperoleh hikmah. Jika anggota badan yang tak pernah digerakkan akan membuat orang sakit. Pengalaman itulah yang ingin diterapkan Abu Nawas kepada Baginda Raja, supaya ia tak hanya memerintah tapi juga bergerak. Tentu saja Baginda tidak akan menemukan telur unta, sebab tidak akan mungkin ada unta yang bertelur. Tapi bukankah Baginda sekarang sudah merasa lebih enakan?
tanya Abu Nawas setelah memberi penjelasan. Benar, apa yang kau katakan itu benar Abu Nawas, jawab Baginda Raja yang tak lagi marah mendengar jawaban Abu Nawas. Bahkan aku semalaman dapat tidur dengan pulas sekali. Kalau begitu betul jika ada pepatah yang mengatakan tidak ada kelezatan kecuali setelah kepayahan, sahut Abu Nawas. Mendengar hal itu, Raja Harun ar-Rasyid pun tertawa terbahak-bahak dan geleng-geleng kepala atas kecerdikan Abu Nawas. Jalan-jalan menyusuri kota Baghdad, hingga sampailah ia di sebuah lorong yang sangat sempit. Di situ Abu Nawas melihat ada seorang pengemis yang sedang duduk sendirian meratapi nasibnya. Abu Nawas selalu menghampiri pengemis tersebut. "Kamu kenapa terlihat murung?" tanya Abu Nawas. "Saya dari pagi belum makan, Tuan. Saya sudah mengemis ke sana kemari, tapi tidak ada yang mau memberiku uang," jawab si pengemis sambil menangis terisak-isak. Abu Nawas menjadi merasa iba. Ia lalu merogoh kantong bajunya dan memberikan 10 dinar. "Ini ada 10 dinar untukmu, supaya kamu bisa membeli makanan." Si pengemis yang tadinya murung seketika berubah menjadi ceria. "Terima kasih Tuan, semoga amal baik Tuan dibalas oleh Allah 10 kali lipat," kata si pengemis tak henti-hentinya mengucapkan terima kasih. Abu Nawas kemudian meninggalkan si pengemis dan kembali pulang ke rumahnya. Saat menjelang malam tiba, Abu Nawas melepaskan lelahnya dengan istirahat tidur di ranjang. Di dalam tidurnya, Abu Nawas bermimpi bertemu dengan malaikat yang menyamar sebagai seorang saudagar tampan yang kaya raya. Saudagar itu sangat baik hati dan dermawan. Ia mendekati Abu Nawas yang sedang duduk sendirian. Kemudian saudagar tampan itu meletakkan kepingan uang 10 dinar di tangan Abu Nawas. Lalu meletakkan lagi kepingan 10 dinar. Dan sekeping lagi, terus demikian sampai ada 9 keping uang di telapak tangan Abu Nawas. Kemudian saudagar tampan itu berhenti. Abu Nawas tahu kalau saudagar tampan tersebut masih memiliki 1 keping emas di tangannya. Abu Nawas kemudian teringat doa pengemis tadi sore yang mengatakan, "Semoga Allah akan membalasmu 10 kali lipat." Merasa jumlah kepingan uang di tangannya hanya 90 dinar, ia pun menagih sisa 10 dinar yang masih berada di tangan saudagar tampan tersebut. "Tuan, berikan sisa uangnya padaku, biar jumlahnya genap menjadi 100 dinar. Akan tetapi saudagar itu tidak mau memberikannya. Abu Nawas mencoba merebut yang 10 dinar dari tangan saudagar itu. Namun tiba-tiba Abu Nawas terbangun dari mimpinya. Ia pun langsung melihat ke telapak tangannya. Tentu saja sama sekali tidak ada uang di tangannya. Cepat-cepat Abu Nawas menutupkan matanya kembali dan berteriak, "Baiklah, yang 10 dinar tidak usah Tuan berikan, tapi tolong yang 90 dinar tadi kembalikan padaku." Cerita selanjutnya. Kala itu Abu Nawas tertangkap basah oleh Baginda Raja kedapatan membawa botol minuman arak. Segera saja Baginda memerintahkan para pengawal menangkap Abu Nawas. Abu Nawas lalu dibawa ke pengadilan untuk mendapatkan hukuman di depan hakim. Baginda Raja menuntut Abu Nawas dipenjara dengan dakwaan telah minum minuman keras. "Benar begitu Abu Nawas?" tanya Tuan Hakim. "Tidak benar Tuan Hakim, tuduhan Baginda Raja hanya dibuat-buat. Apa buktinya kalau saya minum minuman keras?" bantah Abu Nawas. "Ini buktinya," ucap Baginda Raja menuju botol minuman keras yang dibawa Abu Nawas. "Kamu tidak bisa mengelak lagi Abu Nawas. Buktinya sudah ada. Oleh karena itu, kamu harus menerima hukuman," tutur Tuan Hakim. "Tunggu dulu Tuan Hakim.
Apakah hanya karena membawa botol minuman arak bisa dijadikan bukti kalau saya mabuk-mabukan? Tanya Abu Nawas. Yaitu bisa sebagai bukti, jawab Tuan Hakim. Baiklah, kalau memang begitu, saya juga akan mengajukan dakwaan kepada Baginda Raja. Karena Baginda Raja telah berbuat zina, protes Abu Nawas. Mendengar perkataan Abu Nawas, Baginda Raja kaget dan heran. Abu Nawas, apa buktinya? Kalau saya telah berbuat zina, kamu jangan menuduh sembarangan, tanya Baginda Raja dengan sewot. Dengan entengnya Abu Nawas menjawab, buktinya Baginda Raja kemana-mana bawa alat zina. Maksudnya adalah Baginda membawa kemaluannya kemana-mana. Sontak saja Baginda Raja dan Tuan Hakim langsung tertawa terbahak-bahak mendengar jawaban Abu Nawas. Abu Nawas mimpi bertemu malaikat. Di sore hari yang cerah, Abu Nawas berjalan-jalan menyusuri kota Baghdad. Hingga sampailah ia di sebuah lorong yang sangat sempit. Di situ Abu Nawas melihat ada seorang pengemis yang sedang duduk sendirian meratapi nasibnya. Abu Nawas selalu menghampiri pengemis tersebut. Kamu kenapa terlihat murung? Tanya Abu Nawas. Saya dari pagi belum makan tuan. Saya sudah mengemis ke sana kemari, tapi tidak ada yang mau memberiku uang, jawab si pengemis sambil menangis terisak-isak. Abu Nawas menjadi merasa iba. Ia lalu merogoh kantong bajunya dan memberikan 10 dinar. Ini ada 10 dinar untukmu, supaya kamu bisa membeli makanan. Si pengemis yang tadinya murung seketika berubah menjadi ceria. Terima kasih tuan, semoga amal baik tuan dibalas oleh Allah 10 kali lipat, kata si pengemis tak henti-hentinya mengucapkan terima kasih. Abu Nawas kemudian meninggalkan si pengemis dan kembali pulang ke rumahnya. Saat menjelang malam tiba, Abu Nawas melepaskan lelahnya dengan istirahat tidur di ranjang. Di dalam tidurnya, Abu Nawas bermimpi bertemu dengan malaikat yang menyamar sebagai seorang saudagar tampan yang kaya raya. Saudagar itu sangat baik hati dan dermawan. Ia mendekati Abu Nawas yang sedang duduk sendirian. Kemudian saudagar tampan itu meletakkan kepingan uang 10 dinar di tangan Abu Nawas. Lalu meletakkan lagi kepingan 10 dinar. Dan sekeping lagi, terus demikian sampai ada 9 keping uang di telapak tangan Abu Nawas. Kemudian saudagar tampan itu berhenti. Abu Nawas tahu kalau saudagar tampan tersebut masih memiliki 1 keping emas di tangannya. Abu Nawas kemudian teringat doa pengemis tadi sore yang mengatakan, semoga Allah akan membalasmu 10 kali lipat. Merasa jumlah kepingan uang di tangannya hanya 90 dinar. Ia pun menagih sisa 10 dinar yang masih berada di tangan saudagar tampan tersebut. Tuan, berikan sisa uangnya padaku, biar jumlahnya genap menjadi 100 dinar. Akan tetapi saudagar itu tidak mau memberikannya. Abu Nawas mencoba merebut yang 10 dinar dari tangan saudagar itu. Namun tiba-tiba Abu Nawas terbangun dari mimpinya. Ia pun langsung melihat ke telapak tangannya. Tentu saja sama sekali tidak ada uang di tangannya. Cepat-cepat Abu Nawas menutupkan matanya kembali dan berteriak, baiklah, yang 10 dinar tidak usah tuan berikan, tapi tolong yang 90 dinar tadi kembalikan padaku. Cerita selanjutnya. Kala itu Abu Nawas tertangkap basah oleh Baginda Raja kedapatan membawa botol minuman arak. Segera saja Baginda memerintahkan para pengawal menangkap Abu Nawas. Abu Nawas lalu dibawa ke pengadilan untuk mendapatkan hukuman di depan hakim. Baginda Raja menuntut Abu Nawas dipenjara dengan dakwaan telah minum minuman keras. Benar begitu Abu Nawas? Tanya Tuan Hakim. Tidak benar Tuan Hakim, tuduhan Baginda Raja hanya dibuat-buat. Apa buktinya kalau saya minum minuman keras? Bantah Abu Nawas.
Ini buktinya, ucap baginda raja menuju botol minuman keras yang dibawa Abu Nawas. Kamu tidak bisa mengelak lagi Abu Nawas, buktinya sudah ada. Oleh karena itu, kamu harus menerima hukuman, tutur Tuan Hakim. Tunggu dulu Tuan Hakim, apakah hanya karena membawa botol minuman arak bisa dijadikan bukti kalau saya mabuk-mabukan? Tanya Abu Nawas. Ya itu bisa sebagai bukti, jawab Tuan Hakim. Baiklah, kalau memang begitu, saya juga akan mengajukan dakwaan kepada Baginda Raja. Karena Baginda Raja telah berbuat zina, protes Abu Nawas. Mendengar perkataan Abu Nawas, Baginda Raja kaget dan heran. Abu Nawas, apa buktinya? Kalau saya telah berbuat zina, kamu jangan menuduh sembarangan, tanya Baginda Raja dengan sewot. Dengan entengnya Abu Nawas menjawab, buktinya Baginda Raja kemana-mana bawa alat zina. Maksudnya adalah Baginda membawa kemaluannya kemana-mana. Sontak saja Baginda Raja dan Tuan Hakim langsung tertawa terbahak-bahak mendengar jawaban Abu Nawas. Abu Nawas dan pemuda yang kaya raya. Alkisah, pada suatu hari Abu Nawas memberi nasihat kepada tetangganya yang merupakan seorang pemuda yang kaya raya, namun jatuh miskin akibat ulahnya sendiri. Dikisahkan Abu Nawas mempunyai tetangga seorang pemuda yang miskin. Ia hidup sebatang kara dan makan seadanya. Bahkan terkadang ia terpaksa berpuasa karena tak mempunyai makanan untuk ia makan. Namun keajaiban pun terjadi. Tiba-tiba saja ada tamu dari kampung seberang mendatangi rumah si pemuda. Tamu tersebut mengabarkan bahwa orang tua si pemuda menitipkan banyak harta warisan kepadanya. Dan tamu itu berniat untuk mengembalikan titipan harta warisan kepada si pemuda miskin. Si pemuda miskin itu pun kaget bukan kepalang. Ia tidak menyangka akan mendapatkan warisan sebegitu banyaknya. Karena yang ia ketahui orang tuanya adalah orang yang sangat miskin. Akhirnya berita tentang kekayaan si pemuda pun tersebar sampai ke pelosok desa. Para penduduk pun kagum dengan rumah baru si pemuda yang terlihat sangat megah. Bisa dikatakan di lingkungannya hanya si pemudalah yang rumahnya paling megah dan mentereng. Kehidupan si pemuda itu pun langsung berubah drastis. Tentu saja banyak orang yang mendadak ingin berkawan dengannya. Entahlah apa yang ada di hati si pemuda ini. Bukannya memanfaatkan hartanya untuk sedekah dan usaha, ia justru malah hampir setiap hari mengadakan pesta meriah di rumahnya. Karena ia tak mampu mengelola harta, akhirnya ia menjadi hartawan yang sangat boros. Dan kemudian akhirnya pemuda itu pun jatuh miskin. Benar saja, hanya dalam waktu singkat, harta yang dimiliki pemuda tersebut telah habis tak tersisa sedikit pun. Bahkan dirinya tak mampu lagi memberi gaji kepada pembantunya sendiri. Jangankan menyimpan uang, rumah yang ia tempati pun sudah ia jual. Pemuda tersebut benar-benar menjadi miskin dan hidup sebatang kara. Tanpa seorang pun yang mendampinginya, kawan-kawannya yang dulu setia menemani, kini mereka satu persatu meninggalkannya. Si pemuda mendadak down dan stres dengan keadaan ini. Ia merasa tak mampu menghadapi kehidupannya yang seperti dulu saat ia miskin. Pemuda tersebut lantas berniat menemui Abu Nawas untuk meminta nasihatnya. Esok paginya ia pun pergi ke rumah Abu Nawas. Tuan Abu Nawas, keadaan saya saat ini sangat terpuruk, kata si pemuda membuka percakapan. Apa yang membuatmu demikian, wahai anak muda? Tanya Abu Nawas. Dulu waktu saya kaya raya, banyak orang-orang ingin menjadi kawan saya. Tapi setelah hartaku habis, satu persatu dari mereka meninggalkanku begitu saja. Saya betul-betul sangat tertekan dengan keadaan ini. Berilah nasihat untukku, wahai Tuan Abu Nawas, pinta si pemuda. Dengan entengnya Abu Nawas berkata,
Jangan khawatir, segalanya pasti akan kembali normal. Tunggu saja beberapa hari, kau pasti akan kembali tenang dan bahagia, tutur Abu Nawas. Jadi saya akan segera kembali kaya wahai Tuan Abu Nawas, tanya pemuda itu girang. Bukan begitu maksudku, kau salah tafsir wahai anak muda. Maksudku, dalam waktu yang tidak terlalu lama, kau akan terbiasa menjadi orang yang miskin dan tidak mempunyai teman, jelas Abu Nawas kepada pemuda tersebut. Kemudian Abu Nawas menasihati pemuda itu, wahai anak muda, apa yang engkau terima dan alami saat ini adalah akibat dari kecerobohan kamu sendiri. Pesan dari kisah ini, ketika kita sedang diberikan harta yang berlimpah, akan lebih baik bila kita manfaatkan untuk bersedekah dan membangun usaha. Sudah manusiawi jika kita banyak harta, maka banyak orang yang mau berkawan dengan kita. Tapi ketika kita jatuh miskin, jangankan jadi kawan, kita bertandang ke rumahnya pun mereka seolah enggan. Jadi saat kita mempunyai banyak harta, bijak-bijaklah dalam mengelola harta. Jangan terbujuk rayuan untuk selalu berbuat huru-hara dan berfoya-foya menghabiskan harta.